Malam, ya silahkan. Ya, ya, yang nggak dirubah ya benar kayak gitu. Tinjauan teori, tapi kan karena kalian kan magang ya, jadi tetap harus dikaitkan sama studi kasusnya gitu. Misalnya di eh ini semuanya menyusun RDTR atau ada yang evaluasi? Saya, Bu, kalau saya menyusun evaluasi monitoring sama peninjauan kembali terkait RDTR DKI Jakarta, Bu. Peninjauan evaluasi. Itu itu luarannya eh apa namanya? Revisinya atau hanya masukan aja? Oh, RT, sorry, apa namanya? RDTR ini perlu ada perbaikan pada hal-hal berikut gitu. Tapi kamu ikut memperbaiki juga nggak? Sebentar-sebentar. Apa? Kalau untuk terkait dengan peninjauan kembali itu satu step sebelum revisi, Bu. Jadi peninjauan kembali itu nanti bakal diserahkan ke gubernur. Nah, nanti apakah di ACC atau tidak? Kalau di ACC untuk revisi, setelah itu baru revisi. Kalau untuk sekarang sih kami lebih ke mempelajari dulu, belum terjun ke dalam proyek itu, Bu. Kalau dari saya. Bentar, maaf diulangi Aldo, mana tadi anak saya Oh itu. ya Bu, jadi peninjauan kembali itu satu step sebelum adanya revisi. Jadi peninjauan kembali nanti Hmm, diserahkan ke gubernur seperti itu. Nanti apabila di ACC untuk melakukan revisi, barulah dilakukan revisi. Dan kemungkinan besar selama periode magang saya seharusnya saya cuman kayak memantau dari kinerja tenaga-tenaga ahli sih Bu. Jadi udah ada tenaga-tenaga ahlinya dari tiap-tiap bidang seperti itu. udah ada tenaga ahlinya. Berarti kamu nggak bikin PK-nya? Enggak, Bu. Saya kayak kalau untuk di awal ini masih mantau-mantau. Kayak kalau ada rapat, kita dilibatkan untuk mengikuti, memahami seperti itu sih, Bu. Hmm, karena kan gini ya. Oke, itu dulu deh Aldo. Sandra? Kalau saya menyusun RDTR, Bu, nanti ada di Hmm. kawasan perkotaan Kemalang gitu sih. Untuk saat ini kita nanti survei berarti nanti mulai dari laporan ini fakta analisis sampai rencana, Bu. Oke, pas ya. Mumtaz? Mm-mm. Hah? Kok RTW? Penilaian kembali ke KPR tuh apa ngapain itu?
Oh, berarti ngurusin perizinan. Hmm, oke. Jadi gini, pastikan, bukan pastikan ya, kan teman-teman tuh, ini saya nggak hanya bicara real estate ya, karena saya juga tim MBKM. Jadi terutama kalau Sandra udah oke lah ya, karena proyeknya sesuai gitu. Nah ini nih yang Aldo sama Mumtaz harus bisa terlibat pada hal-hal yang berkaitan dengan CPMK yang ada gitu. Jadi pastikan kamu bisa terlibat pada hal-hal yang ada di CPMK. Karena CPMK yang direkognisi itu kan kita menyesuaikannya dengan yang dijanjikan di awal itu kan kalian akan menyusun kan gitu. Cuman kan ya ternyata kan memang itu memang sering terjadi nih kayak misalnya cuma evaluasi gitu. Atau bahkan misalnya kayak Mumtaz ternyata eh, apa di aspek pengendalian aja gitu, bukan analisis dan lain sebagainya. Nah, itu harus bisa memastikan. Jadi coba nanti dicek ya semua CPMK-nya, pastikan hal-hal yang ada di CPMK itu kalian lakukan gitu di magang. Ini kan mumpung masih 1 bulan pertama ya gitu. Jadi paling enggak diusahakan kalian bisa terlibat gitu pada kegiatan-kegiatan sesuai sama CPMK itu, terutama yang analisis nih. Karena kalau Aldo kan review ya. Nah, kalau reviewnya itu dikerjakan oleh tenaga ahli, ya gimana caranya supaya kamu tuh bisa terlibat gitu? Apakah memberikan, saya nggak tahu ya, wewenangnya tuh seperti apa? Apa kamu bisa ngasih masukan gitu? Atau kamu bisa ikut drafting atau seperti apa gitu? Kalau hanya memantau kan jadinya nggak mengerjakan, tidak mengerjakan gitu ya. Nah, itu jadi harus dipikirkan atau misalnya jadi silakan nanti dikomunikasikan ke apa namanya mentor ya, di mentor di instansi. Saya perlu kegiatan ABCD nih Bu atau Pak untuk menyelesaikan CPMK ini. Kira-kira saya bisa dilibatkan pada kegiatan apa gitu. Jadi teman-teman yang proaktif gitu. Karena nanti kalau enggak eman-eman ya. Nanti di akhir takutnya ada CPMK yang nggak bisa terekognisi karena tidak melakukan hal itu gitu. Itu ya. Oke. Ini ya, yang pertama, menjelaskan konsep real estate dalam konteks perkembangan kota. Ya, jadi silahkan cari teori, tapi karena ini magang, jadi bisa ambil kasus. Jadi silakan diambil kasus, misalnya ada nggak real estate yang ada, kan kalian udah paham nih misalnya teorinya. Nanti silakan lihat materi tahun lalu mungkin ya. Kalau belum ada nanti saya kirim G-Drive yang tahun lalu, karena tahun ini nggak tayang mata kuliahnya. Jadi konsep real estate itu apa sih, yang termasuk jenis real estate itu apa aja. Kemudian cari studi kasusnya di dokumen perencanaan yang kalian susun gitu. Kemudian dikaitkan dengan konteks perkembangan kota seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua regulasi ya sama. Jadi ada nggak regulasi terkait real estate gitu. Bisa, kalau di perkuliahan itu saya biasanya minta untuk kasih studi kasus, misalnya ada nggak sih penyimpangan terkait real estate gitu. Nah teman-teman bisa aja misalnya kasih di sana ada regulasi terkait apa sih yang kaitannya, atau misalnya ada yang RDTR-nya udah selesai ya, sudah ada misalnya, kalau kalau yang evaluasi ya berarti sudah sesuai belum sih ya, kalau yang KKPR ya berarti kan bisa dicek ya sudah sesuai belum sih dengan regulasinya gitu. Itu kalau menganalisis pengembangan, nah ini jadi dikaitkan dengan bagaimana perkembangan real estate di kawasan studi aja, di kawasan kalian tuh seperti apa pengembangan real estate-nya. Ada nggak dalam dokumen tata ruang itu yang kaitannya dengan analisis pengembangan real estate? Bisa semua jenis, bisa juga ambil satu studi kasus gitu untuk dijelaskan. Kalau bukti pelaksanaan kalau bisa itu tidak
Kadang tuh ada yang ngasih ya udah gitu semua sub CPMK tuh buktinya blok RDTR, linknya sama semua gitu. Jadi saya minta linknya tuh sesuai kasusnya, sesuai realisasi pembelajarannya di bagian mana. Jadi saya nggak nyari sendiri, kamu ngerjainnya di bagian mana gitu. Silakan nanti di-cut-cut sesuai dengan CPMK-nya yang terkait aja gitu. Ada pertanyaan? Mungkin saya izin bertanya, Bu. Jadi saya izin bertanya terkait keberlangsungan saya itu kan sebenarnya saya ada kemarin kebetulan itu udah ada eh, kayak diajarin tentang regulasi-regulasi yang berkaitan dengan pengadaan tanah. Contohnya itu seperti jadi dari SKPD itu mengajukan namanya DPPT yang dimana itu terkait dengan pengadaan tanah. Nah, di situ tuh dijelasin regulasinya itu dari Permen 19 tahun 2021 sama PP 19 tahun 2021. Itu jadi kita nge-review dari PP sama Permen itu dan terus kita juga dilibatin ke dalam verifikasinya langsung. Jadi ada dinas SKPD yang terkait itu mengajukan terkait dengan pengadaan dan pembebasan lahan. Jadi dari kita itu kayak mengecek dari eh, menyesuaikan dari apa namanya laporan yang mereka kirim disesuaikan dengan permen yang ada. Nah, itu kita terjun langsung untuk memverifikasi dokumen tersebut apakah itu sudah lengkap atau tidak. Kalau seperti itu bisa dimasukkan ke dalam CPMK di real estate atau tidak, Ibu? Bisa aja kalau misalnya kasusnya itu salah satu jenis real estate gitu. Baik, Bu. Berarti harus disesuaikan juga sama eh, bentuk-bentuk jenis-jenis real estate itu seperti apa seperti itu, Bu. Iya, kalau infrastruktur kan berarti kan ya nggak bisa gitu. Baik, Kan Bu. kadang perizinan pembukaan tanah kan untuk infrastruktur ya. Infrastruktur yang ini ya, yang prasarana gitu. Kalau sarana kan ada beberapa yang masuk real estate. Nanti silakan dicek nanti di materi saya kirim deh yang tahun lalu ya, kayaknya masih ada apa untuk bisa belajar apa aja sih yang termasuk dalam jenis-jenis real estate itu apa aja gitu. Baik, Bu. Sama saya izin bertanya terkait dengan pelatihan dan pembekalan kan udah dilaksanakan sebelum magang itu di bootcamp. Itu kan terdapat beberapa materi mengenai real estate. Kayak ada salah satu materi yang menyampaikan terkait dengan ketentuan real estate seperti itu. Nah, apabila materi-materi tersebut kita sesuaikan sama studi kasus yang kita jalani, kalau dimasukkan ke dalam CPMK 1 itu apakah bisa, Ibu? Ya, bisa aja. Tapi maksudnya bukan hanya studi kasus dalam bootcamp ya, tapi memang studi kasus yang kamu kerjakan selama 4 bulan. Jadi di lapangan, bukan hanya ketika bootcamp gitu. Baik, Bu. Berarti disesuaikan kembali dengan studi kasus yang kita laksanakan seperti itu ya, Bu. Iya, Ya, Bu. Baik. oke. Terima kasih, Bu. Mana sampai? Oke. Mumtaz dulu boleh. Silahkan, siapa dulu? Izin masuknya sedikit sih Bu terkait wilayah studi yang kita ambil sama RDTR yang akan kita evaluasi di sub CPMK 2 tadi. Untuk wilayah studinya ini berarti kabupaten yang kita tempati ya Bu. Maksudnya tidak merujuk pada RDTR yang kita kerjakan. Bisa diambil dari studi-studi lain yang ada di kabupaten kita begitu. Sama untuk Yang RDTR. yang dikerjakan aja. Nanti kan Oh, ini kan sebenarnya kan kalian merekognisi apa yang kalian kerjakan daripada nyari studi kasus yang lain. oh berarti Kecuali semua misalnya kecuali misalnya dalam dalam ada yang kamu buat tuh nggak ada real estate yang dimana itu kayaknya nggak mungkin gitu pasti ada. begitu. Jadi
diambil dari yang kita kerjakan ya Bu, sama untuk Iya, review RDTR yang udah ada sebelumnya, ini berarti ambil RDTR yang emang sudah ada kan ya Bu? ya. Kalau yang review, kamu kan Iya, buat toh Sam. iya Bu. Ya, terima kasih Bu Ima. Ya, ya. Maksudnya kasus yang masuk di portofolio. Intinya lokasinya itu ya sesuai dengan yang kamu kerjakan gitu. Kalau kamu mengerjakannya grogol ya usahakan cari kasusnya ya sesuai yang kamu ini gitu. Sebenarnya ini untuk mempermudah aja supaya teman-teman nggak usah cari studi kasus lain. Tapi kan kalian kan paham gitu dengan apa yang dikerjakan gitu daripada nanti mencari yang lain. Karena kalau real estate pasti ada gitu di lokasi manapun tuh biasanya ada, apalagi perkotaan semua ya, pasti ada gitu. Kalau memang misalnya Mumtaz mengerjakan 2 lokasi, ya silahkan dipilih dari situ. Kalau memang mengerjakannya Grogol, ya dari Grogol aja kayaknya ya pasti ada itu. Ada lagi, Mungkin saya terakhir Bu, ya. izin bertanya terkait dengan tadi kan berarti apa namanya? Saya kan untuk akhir-akhir ini masih seperti baru diajak untuk belajar memahami peraturan dan lain sebagainya. Berarti untuk tujuan utamanya sebenarnya eh, saya minta ke mentor coba untuk terlibat dalam penyusunan PK itu ya Bu, terkait dengan keberjalanan. Iya, kalau bisa. Jadi kamu minta diberi beban gitu. Karena kalau cuma memantau, ibaratnya kan kalau memantau berarti, karena kan emang ada beberapa proyek yang emang diserahkan ke tenaga ahli gitu ya. Nah, jadi apa sih peranmu gitu dalam penyusunan PK itu gitu. Jadi kalau memang bisa diberi beban tugas ya itu lebih baik. Baik Bu, berarti saya izin bertanya kembali. Kan berarti kan RDTR sudah selesai. Nah, terkait dengan peninjauan kembali tersebut, berarti kalau saya fokuskan, Ya. misal saya minta ke mentor saya untuk saya fokus untuk terlibat dalam PKR DTR itu sudah termasuk bagian dari menyusun RDTR ya Bu? Oh, Maksudnya nggak bisa apa-apa. diganti. Iya, nggak apa-apa. Oh Karena iya. kan, tapi maksudnya tidak hanya memantau gitu loh, Aldo. Karena ya kemarin juga ketika apa namanya audiensi dengan PUPR yang pas apa ya itu pembukaan ya kayaknya ya pembukaan atau apa. Saya juga udah sampaikan gitu bahwa oh ada beberapa mahasiswa kita tuh yang kayak tahun lalu ada juga yang hanya mengerjakan evaluasi gitu, nggak penyusunan. Dan melakukan evaluasi itu hanya ya ibaratnya mengoreksi gitu. Oh ini kurangnya A, B, C, D gitu. Tapi misalnya, oh ini kurang analisis A gitu. Tapi analisis A yang menjadi rekomendasi itu tidak dikerjakan gitu. Nah, padahal kan sebenarnya CPMK yang kita harapkan itu kalian melakukan analisis kan, bukan bukan hanya merekomendasikan gitu. Tapi kalau memang eh, ya itulah kekurangannya mereka belajar ya gitu. Jadi ya sorry, kampus Merdeka ya salah satu kekurangannya tuh itu karena OPD-nya tuh banyak dan beda-beda posisinya. Ya silakan kalau memang
sudah mengusahakan gitu ya, ibaratnya aktif untuk bisa memenuhi CPMK, ya pasti kita tim dosen pun juga menilai gitu. Oh, karena ini memang sudah berusaha, tapi emang kalau nggak ada kerjaan terus mau gimana gitu kan. Kalau emang kerjaannya bukan hanya ya kalau emang kerjaannya waktu itu di tahap peninjauan, ya nggak apa-apa, tapi bukan memantau gitu. Usahakan tuh tidak hanya memantau, karena itu kalau sudah dikerjakan oleh siapa tenaga ahli kan pasti dikerjakan oleh mereka. Nah, coba minta bagian, atau misalnya siapa tahu nanti oleh mentor diberikan apa ya pekerjaan yang lain gitu selain yang ada TR yang memang sudah dikerjakan oleh tenaga ahli gitu ya Aldo ya. Baik Bu, mungkin untuk sementara ini nanti sekitar semingguan ini akan saya konsultasikan terlebih dahulu ke mentor. Mungkin nanti kalau ada beberapa kendala ataupun masukan dan lain-lain, mungkin nanti saya akan menghubungi Bu Ima ya Bu, Ya, terkait dengan keberlangsungan sama Bu Erma mungkin sebagai ya. pembimbing. Baik, mungkin itu Mm-mm. dari saya. Terima kasih. Oke. Sandra Mumtaz cukup. Sudah Oke. cukup Bu Ima. Ya, silahkan magang dengan baik ya, dengan semaksimal mungkin. Ini kesempatan yang tidak datang dua kali gitu ya. Jadi kerjakan dengan sebaik-baiknya gitu di sana, karena ya banyak juga, ada beberapa juga yang kemudian jadi lanjut nanti setelah lulus tuh bisa menjadi ya non PNS di sana gitu ya. Jadi diusahakan dikerjakan dengan sebaik mungkin gitu. Jangan, kalau ada temennya yang teledor ya jangan diikutin gitu ya. Jadi ikut yang arus yang baik aja. Oke, itu kalau sudah saya ada lagi apa? Ya nanti kontak lagi. Awal November saya kayaknya nggak bisa itu. Kalau minggu pertama saya diklat seminggu. Jadi mungkin minggu kedua ya. Kalau mau. Oke. Sertifikat bootcamp udah ada. Sudah Bu. Itu jangan lupa diupload ya udah ada belum ya di apa namanya di drive-nya. Saya belum cek sih kemarin Bu Erna soalnya yang buat. Jadi biasanya ada, nanti tolong dibuatkan folder kalau enggak ya, sertifikat bootcamp, sertifikat kampus merdekanya juga gitu. Nanti kalau udah selesai. Gitu. Ya, oke. Cukup? Baik Bu. Oh ya, sama mungkin satu lagi Bu, mohon maaf sebelumnya. Eh, Ya. Kemarin diinformasikan oleh Bu Erma, itu kan kemungkinan besar dari Inspiring ini penilaiannya setelah penginputan nilai di UNS ya Bu. Berarti ini benar-benar untuk penilaiannya pure dari portofolio yang kita buat sama logbook ya Bu. Iya, kalau mata kuliah kita menilainya dari portofolio. Tapi kan ada yang KP ya. Kalau KP itu kan kalian nggak bikin portofolio kan, yang kerja praktek. Nah, itu diambil dari nilai kalian KP harusnya, yang sertifikat yang dari ATR. Cuman kadang karena misalnya telat, kayaknya tahun lalu apa kita nilai dari logbook ya, kayaknya dosen KP terus nilai dari logbook gitu. Kayaknya sih gitu, karena kemarin telat kalau yang lama gitu. Baik Bu, berarti itu untuk khusus KP ya Bu. Kalau Ya, untuk mata kuliah lainnya fokus ke portofolio ya. Oke, ya. baik. Terima kasih Bu. Oke. Sudah? Kalau Sudah sudah cukup saya Bu. Mungkin ya, terima kasih atas waktu dan kesempatannya Bu. ya sama-sama. Selamat magang. Saya tutup ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sudah, Ima. sudah di screenshot. Jangan lupa. Sudah di screenshot? Oke, ya udah. Oke, Sudah Bu. ya. Sudah, terima